Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa arsala 'alaina rasulan min waladil adnan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wal hayyul qayyum ar-rahman wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil 'alamin wa huwa sayyidul insi wal jinn. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza nadaytum ila sholati ittakhadhuha huzuwan wa la'iba. Dzalika bi annahum qaumun la ya'qilun. Dan apabila kamu memanggil mereka untuk sholat, maka mereka menjadikan panggilan itu sendakwa dan main-main. Mereka adalah kaum-kaum yang tidak berakal. Al-Maidah 58. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza hadaratis shalah wa yu'adzin lakum ahadukum. Apabila kamu ingin sholat, maka adalah azan salah seorang di antara kamu. Shadaqallahul azim wa shadaqal nabiyul karim. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah subuh rahimakumullah, kita bersyukur alhamdulillah kita dapat nikmat Allah bisa hadir melaksanakan ibadah kita, rutin kita, sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan dengan sholat subuh berjamaah ini ibadah kita disaksikan oleh malaikat, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mari kita bersolawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu serta saudara sekalian jamaah subuh rahimakumullah, pada pagi hari ini kajian kita agak ke fikih sedikit, yang saya akan membicarakan azan selain azan sholat. Jadi kita kan selama ini mengenalkan bahwa azan itu untuk sholat berjamaah saja waktu sholat. Tapi kiranya di dalam kita fikih ada juga azan-azan yang disunahkan selain sholat itu sendiri. Tapi sebelum kita membahas tentang azan-azan yang disunahkan selain sholat, kita akan membicarakan sedikit tentang azan itu. Jadi kalau kita ingin sholat berjamaah, ya kita itu azan. Jadi dalam masuk ke sholat itu adalah azan. Ada sunnah-sunnah sholat. Ada sunnah sholat itu ada sebelum sholat, ada sedang sholat, ada sesudah sholat. Ada sunnah sholat. Kalau sebelum sholat apa disunahkan? Azan dan qomat. Itu sebelum sholat. Ketika sholat atau sedang sholat, ya ada sholat, ada sunnah apa, ada sunnah hayat, ada kita. Ada sesudah sholat. Sesudah sholat itu ya zikir atau wirid dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum sholat itu kita disunahkan azan. Nah, apa itu azan? Secara bahasa yang namanya azan itu al-i'lam, pemberitahuan. Jadi seruan dan ajakan. Jadi yang namanya azan itu adalah seruan atau panggilan atau pemberitahuan. Itu arti azan secara bahasa. Makanya dalam Quran diceritakan dalam surah Al-Hajj itu, selesai Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim itu disuruh oleh Allah azan. Ya.
azan kamu, panggil, ya, panggil, azan itu panggil, seru, panggil manusia, beritahu manusia untuk menunaikan ibadah haji ke sini. Maka sungguh mereka akan memenuhi panggilan atau azan itu dengan berjalan kaki dan berkendara unta. Mereka akan datang dari penjuru yang sangat jauh. Jadi Nabi Ibrahim itu azan, ya, manggil. Maka dalam waktu itu belum ada mic, belum ada menara kayak gini, belum ada konsisten kayak gini. Maka Nabi Ibrahim itu naik ke tempat yang paling tinggi. Itu adalah Jabal Qubais. Jabal Bukit Qubais, ya. Dan boleh naik. Jadi Nabi Ibrahim itu awalnya bapak yang menurut sauti, ya Allah, apakah sampai suara saya ini, ya Allah? Siapa dari seluruh di Mekah baru Nabi Ibrahim dan keluarga juga. Kata Allah, alaikat azan, tugas kamu azan, panggil suruh. Mau alai nanti kami lah yang menyampaikan suara kamu itu. Maka Nabi Ibrahim naik ke situ, ke Jabal Qubais, itu azan. Tapi bukan azan sholat, manggilnya azan haji. Ya ayuhan nas, wahai manusia, inna Allah qad bana baitan wa kataba alaikumul hajja fa'ajibu rabbakum wa hajju. Wahai manusia, Allah telah kita membangun Ka'bah ini. Allah telah mewajibkan kamu akan berhaji, maka berhajilah kamu di sini. Itu Nabi Ibrahim dulu azan, manggil orang untuk menunaikan ibadah haji. Jadi secara bahasa panggilan, seruan. Nah, secara istilah, apa yang maksud dari azan itu ya? Pemberitahuan atau panggilan seruan masuknya waktu sholat. Jadi azan itu adalah panggilan atau pemberitahuan seruan masuknya waktu sholatnya. Masuknya waktu sholatnya. Itulah azan itu secara fikihnya, ya. Pemberitahuan waktu masuk itu azan. Ini tanggung panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi hukum azan ini sunnah, ya, bagi sholat fardu baik berjamaah maupun itu sendiri dalam masa satu demikian, ya, dari sunnah. Tapi sunnah kifayah, ya. Kalau ada yang azan itu sudah mewakili kesunahan itu, tidak pada azan sempat kalau itu pengertian dan hukum azan. Yang kedua saya bicarakan apa sejarah azan itu. Ada sejarah berapa ini? Jadi rencana Nabi dulu ketika saya sampaikan azan ini baru disunnahkan, baru disyariatkan tahun 1 Hijrah. Tahun 1 Hijrah. Awalnya ketika waktu sholat perintah sholat ini datang, belum ada azan kayak tadi, Pak. Belum ada azan, belum ada manggil. Berdiaman aja. Maka ada rencana Nabi dan para sahabat, bagaimana cara memanggil orang sholat ini. Maka awalnya ada rencananya itu, rencana Nabi dan para sahabat itu ingin meniupkan bau itu semacam tanduk, ditiupkan, jadi kayak trompetnya orang-orang Yahudi. Bunyikan trompet, rencana gitu. Ada juga yang mengusulkan kalau begitu kita tahu salah tanduk itu kayak orang Yahudi. Tidak usah pakai trompet. Nah, kita pakai nakus, pakai lonceng, kayak loncengnya orang Nasrani. Pakai bel, pakai lonceng. Nah, ngasih tahu bahwa sholat masuk. Nah, kemudian ada sahabat namanya Abdullah bin Zaid bermimpi. Nah, bermimpi dalam mimpinya itu jadi ajarkan kalimat azan. Nah, mungkin malaikat ajarkannya coba dibaca kalimat azan. Besok pagi Abdullah bin Zaid itu cerita dengan Rasulullah, ngomong dengan Rasul, ya Rasul, saya di malam mimpi diajarkan kalimat azan pemanggil sholat ini ya
Allah. Seperti apa sih keberadaan ini? Apa kata Nabi? Wa innahu la ru'yal haq, itu mimpi yang benar. Dibenarkan oleh Nabi. Maka Nabi manggil Bilal, sini kamu Bilal, azabah kamilah orang untuk sholat. Dengan kalimat ini. Jadi mimpi Abdullah bin Zaid dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Konon dalam ayat lain itu sahabatnya juga mimpi kayak gitu, maka dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi tidak segalanya mimpi itu buruk, salah. Jadi mimpi itu dibagi dua, ada mimpi yang pernah tidur, atau maksud kita itu dari setan, pernah tidur, bukan tidur, al-khulub namanya. Ada yang mimpi itu ru'yatus shadiqah, mimpi yang benar, ya, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, isyarat. Nah, karena pengalaman menunjukkan itu ada mimpi-mimpi tertentu atau tanda-tanda tertentu. Kalau mimpi gigi tanggal biasanya pun aku mimpi biasanya itu ada keluarga yang meninggal, beda gitu ya. Nah itu ada mimpi, ada isyarat, memang ada seperti itu. Kalau mimpi nak berkaro biasanya kalau nak berkaro biasanya mimpi dengan api. Ada mimpi berenang sampai ke tujuan, itu biasa sukses sampai terakhir. Banyak ada itu isyarat. Jadi tidak segalanya mimpi itu salah, tidak segalanya mimpi itu buruk, ya. Ada mimpi dari setan, ada mimpi dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa agama ru'yatus shadiqah, mimpi benar. Azam tadi begitu, ya. Mimpi sahabat dibenarkan oleh Rasulullah. Nah, Bapak Ibu, apa kedudukan azan itu? Azan itu kedudukannya ibadah, Bapak Ibu. Ibadah. Jadi harus dilakukan ibadah. Jangan sampai azan itu pakai kaset, pakai CD, tidak bisa Pak, ya, tidak boleh. Ya. Pakai piring hitam kalau nonton gitu, ya, tidak boleh. Jadi azan ini adalah ibadah dan berpahala bagi yang melakukannya. Jadi muadzin itu yang melakukan azan itu berpahala luar biasa, pahala besarnya. Ini ada beberapa hadis yang saya himpun Bapak Ibu, atur keutamaan orang yang muadzin, orang azan itu dimuliakan Allah pada hari kiamat. Jadi kata Nabi, inna muadzin afdalun nas a'naqan yaumal qiyamah. Muadzin itu pada hari kiamat lehernya itu panjang pada hari kiamat. Tapi ini bukan negatif, bukan jelek, bukan kayak jerapah begitu, bukan, ya. Jadi lehernya panjang pada hari kiamat. Itu dimuliakan maksudnya. Dimuliakan. Artinya nampak oleh budak-budak pada masa. Siapa itu? Oh, rombongan para muadzin. Dimuliakan oleh Allah. Lehernya panjang pada hari kiamat. Ini makna biasa, ya. Artinya dimuliakan oleh Allah, disucikan. Kalau kecilan kalau tengok siapa rombongan yang bagus-bagus lalu mulia-mulia dan rombongan muadzin yang suka azan ketika di dunia. Itu yang pertama. Yang kedua disebutkan dalam hadis ini, orang yang azan dan muadzin itu yughfaru lahu madda sauti, diampuni dosanya sepanjang suaranya. Jadi sepanjang suaranya itu mengaung-ngaung itu dan menembung itu, sepanjang itu pula Allah menggugurkan dosa itu. Ya Allah, Allah kepada dia Ramadan, bagusnya. Mulai dari kalimat pertama, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai ke makin panjang itu makin gugur terus. Hayya 'alas shalah, gugur sampai ke situ. Ini disebutkan dalam hadis begitu, Pak. Allah akan ampuni dosanya sepanjang suaranya itu. Adanya balik, bagus, ya. Kemudian keutamaan orang azan dan muadzin itu walau mithlu
dan dia mendapatkan pahala man shallamahu, dia mendapatkan pahala orang ikut sholat bersama dia. Jadi siapa yang datang ke masjid gara-gara panggilan azan, jadi sebanyak itu orang sholat, sebanyak itu puluh dapat pahala orang sholat itu tanpa dikurangi pahala orang yang sholat. Walau kepadanya amal itu bagusnya ya. Jadi kalau azan sudahlah dosa dari ampun dari Allah, kemudian dapat pahala puluh pahala orang sholat bersama dia. Misalnya 50 orang yang datang sholat ke masjid gara-gara azan tadi, ini dapat pahala sholat oleh 50 tadi, tanpa dikurangi pahala orang yang sholat. Wah ini bagus ya. Azan ini luar biasa, disebutkan dalam hadis oleh Imam Ahmad bin Hanbal demikian. Maka jangan diolok-olok panggilan azan itu panggilan Tuhan, panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak perlu kata puasa azan mana bagusnya orang yang azan ini berbuat azan kalau misalnya ini cukup sunat kifayah. Tidak ya bagaimana ya? Karena orang yang azan ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau bisa mendengar sejarah tadi, orang yang azan itu pilih suara yang bagus, suara yang bagus, bersih, nafas panjang, melengking, itu panggilan. Bilal bin Rabah itu kabarnya koronnya secara fisik orang sangat hitam Bilal bin Rabah. Tapi suaranya bagus ya, suaranya bagus Bilal bin Rabah. Luar biasanya kelebihan Allah SWT. Kalau tata cara azan saya tidak perlu bahas begini lagi. Pokoknya apa yang kita lapaskan azan seperti ini, seperti biasa ini, itu sudah mutawatir. Ya, sudah mutawatir. Kalau dari dulu seperti itulah kalimat azan. Ya, apa namanya itu? Kalau azan itu adalah dua kali, Allahumma Allah dan seterusnya. Kalau qomat itu adalah satu kali, kecuali buat qomat sholat. Itu sudah jelas. Maka itu adalah merupakan tata cara azan. Makanya kalau selesai azan, jawab, baca doa sesudah azan. Baca doa sesudah azan. Seperti doa sudah kita populer, sudah dengar, kita sudah tahu gitu. Dari kata Nabi, siapa yang membaca doa sudah azan itu, Allahumma rabba hadhihi da'watil tammah was salatil qa'imah, dan seterusnya. Maka kata Nabi, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, maka dia dipastikan akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat nanti. Maka luar biasa seperti itu. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, makanya karena azan itu begitu besar pahala itu, kita makmum disuruh untuk menjawab panggilan azan. Jawab, pahala juga. Wa idza sami'tumun nidaa fa'ajib da'i Allah. Kalau kamu itu mendengar panggilan azan, maka jawablah panggilan Allah itu. Jawabnya sama seperti panggilan azan, panggilan muadzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita baca begitu, kecuali di hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kata Nabi, kalau di hayya 'alas shalah, 'alal falah, jawabannya la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allah Akbar lagi, Allah Akbar. Jadi yang bedanya cuma hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Gitu. Kenapa? Karena ajakan sholat, ajakan kepada kemenangan.
Itu tidak ada daya dan kekuatan kecuali kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setan itu Pak, ini ada hadis lagi menyebutkan, setan itu ketika azan berkumandang, itu tidak kuat setan, itu lari setan. Lari terbirit-birit dalam hadis. Waharba setan, setan itu lari terbirit-birit kalau azan itu berkumandang. Jauhnya. Kalau yang lari arah ke selatan situ sampai ke Bintuhan itu jauh dan setan. Kalau yang lari ke arah ke utara itu sampai ke Bintunan jauhnya. Kalau yang lari ke situ sampai ke Biduriang situ dikira-kira jauh terbirit-birit setan terlari ketika azan berkumandang. Tapi jangan lupa selesai azan kembali lagi agar kita ada sholat, agar kita lalai. Maka baca tadi la haula wala quwwata illa billahil azim. Kita minta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu. Bapak Ibu serta saudara sekalian, maka azan muadzin itu harus ada syaratnya untuk karena ibadah ya. Ada beberapa hal saya catat di sini. Muadzin itu harus orang muslim jelas, berakal jelas, dan kalau kilo jangan bersebaran, kalau tidak sehat akal mata tahu. Karena ini ibadah harus orang muslim ikhlas, berakal, ya. Laki-laki ya, laki-laki tidak boleh, perempuan agak walaupun suaranya bagus ya. Kemudian masuk waktu sholat kecuali azan pertama sholat subuh. Nah, kita tidak ada sholat pertama subuh ya. Jadi subuh itu sunat 2 kali azan sebenarnya ya. Jadi sebelum waktu subuh masuk disunatkan azan. Nah itu boleh tidak masuk waktu. Tapi kalau selain azan pertama subuh itu harus masuk waktu sholat dulu baru boleh azan. 15 menit lagi Ustaz kita azan duluan tidak boleh. Dia harus masuk waktu sholat. Itu syarat. Sunnahnya dalam menghadap kiblat, kemudian memalingkan muka ke kanan ke kiri itu sunnah. Meletakkan tangan di telinga itu sunnah. Ada meletakkan di telinga. Dan berdiri azan itu. Jangan azan sampai tiduran. Ada dulu kawan saya, sampai tidur itu lah di kamar, azan subuh masuk. Berdiri, berwudu ya. Dan membaca sholawat sebelum kita memulai azan. Bapak Ibu serta saudara sekalian, terakhir saya membahas atau azan yang disunnahkan selain azan sholat. Jadi kiranya azan ini tidak hanya disunnahkan ketika sholat, ada selain sholat. Di dalam kitab-kitab fikih yaitu saya kutip terutama di kitab Fathul Mu'in ya, dan kitab-kitab yang lain ada azan yang disunahkan selain azan sholat. Waqad yusannu al-azan li ghairi sholat, disunahkan azan selain azan sholat dalam beberapa hal. 1. Kama fi ulumil mahmum, azan apabila pada ada orang tertimpa kesusahan, musibah. Dari kesusahan yang sangat, ada orang dapat musibah yang sangat besar sekali, itu disunahkan azan. Disunahkan azan. Itu ya azan orang. Itu disunahkan untuk azan kalau ada orang yang tertimpa kesusahan atau tertimpa musibah. Berarti wal masruri, apabila ada orang yang pingsan, itu sunnah azan. Jadi orang yang pingsan itu disuruh selain disuruh baca dikit ruqyah, baca ayat-ayat dan doa tertentu, juga disunahkan azan. Kalau dia itu ada orang pingsan ataupun penyakit penyakit yang sibuk yang kadang-kadang penyakit ayam ya. Pada terkait seperti pingsan dan hilang akal seperti itu, disunahkan kita azan kepada mereka. Ini kan kita tidak biasa, cuma itu disunahkan. Kemudian kapan azan lagi? Wal khutbani,
ketika ada orang yang marah-marah sana ribut terus ya. Nah, ini pada orang yang emosi yang sama muncul, ada yang marah, ada biar sadar, biar sembuh dari marahnya ya. Disunahkan karena marah itu dari syaitan. Jadi ada cara untuk meredakan marah selain berwudu juga adalah dengan azan. Jadi kalau tetangga ribut, kalau perang dunia ketiga, perang dunia kedua ribut, tetangga sebelah, nggak usah ngintip azan panggil itu lalu keluarga lewat azan aja. Ini disunahkan selagi orang yang marah itu kita disunahkan azan. Ini ada orang ribut, kita ngikut dulu. Misalnya, ya, nonton dulu, di video dulu orang ribut. Sunahnya ada. Nah, kita kan tak lazim. Allah berdoa bila syaitan, Allah marah kepada syaitan tercipta dari api dan padam disiram dengan air. Maka kalau marah berwudu kan kamu. Tapi bagi kita yang orang yang marah, ketemu orang yang marah, azan. Jadi kalau ibu-ibu lah ngomelnya tidak tolongan lagi, azan tidak dapat. Itu bila atas gitu ya. Karena setan menguasai. Kemudian kapan lagi disunahkan azan itu? Wa man sa'a qulubuhu min insani. Kalau ada orang yang jelek akhlaknya, ini juga Pak. Kalau ada orang jelek akhlak buruknya perangai, tidak tentu lagi perangai, luar biasanya nakalnya, jeleknya, buruknya, salahnya, masa kisahnya lah, akhlak kurang ajarnya. Wah, ini sunnah azan. Au bahimatin, atau kalau ada hewan mengamuk disunahkan azan. Hewan mengamuk, sapi korban mengamuk, kilo sapi itu azan disunahkan azan. Itu disunahkan. Daripada orang jelek akhlaknya, kalau ada sapi yang atau hewan yang mengamuk, atau babi ngepet atau sebagainya, nah itu azan pada hewan yang kadang-kadang tidak normal lagi di luar biasanya, nah itu disunahkan azan. Atau ada hewan datang masuk dusun, harimau masuk dusun, disunahkan azan. Ini disebutkan dalam kitab fikih, disunahkan sebenarnya. Dan pertama tadi ketika dalam tertimpa musibah kesusahan, ada orang pingsan, orang marah-marah, orang yang jelek akhlaknya, ada hewan yang mengamuk, dan kemudian disunahkan juga wa 'indal hariqi, ketika ada terjadi kebakaran. Jika ada terjadi kebakaran, sunah azan. Jadi kalau ada tunun kebakaran, azan disunahkan. Tapi jangan kalau azan kalau tidak diniram, ini habis kalau ya, disunahkan azan ya. Perwakilan aja disunahkan azan. Ya, yang lain ya jangan dibiarkan. Ini azan baik. Jadi ketika ada kebakaran disunahkan azan. Dimanapun, baik di rumah itu ataupun ada di mana kita tahu, dia sifatnya menggelorakan, menggegerkan, azan. Gimana kemarin azan? Ini kebakaran sandika ya, kebakaran. Nah itu disunahkan azan kalau ada terjadi kebakaran atau turun dalam kehidupan masyarakat kita. Kemudian kapan disunahkan azan itu? Apabila ada jin atau setan yang jahat, atau ada orang kesurupan, ya, ayat kamarul jin, ya, ada orang kesurupan, atau kemasukan setan, kemasukan jin, ada jin dan setan, nah itu disunahkan azan. Daripada orang seru bahasa kita,
masuk setan atau ada setan yang muncul dalam bentuk setan asli dapat terjadi, tapi setan jin yang menyamar dalam bentuk makhluk lain bisa. Jadi kalau setan ke jin atau ada orang kemasukan setan kemasukan jin, maka azan disunahkan kita untuk melakukan azan pada saat itu. Kemudian kapan lagi azan itu? Nah ini disunahkan juga dalam kitab ini. Wa huwa wal iqamatu fi udhunail mauludi. Disunahkan juga azan dan iqamah pada bayi yang baru lahir. Bayi yang baru lahir itu sunahkan. Diazankan pada bayi yang baru lahir itu sunahkan azan. Pada telinganya yang kanan diazankan dan iqamah pada telinga yang kiri disunahkan. Itu ada hadis Nabi melakukan itu. Adalah Nabi Muhammad SAW mengazankan pada cucu beliau Hasan dan Husain pada telinga yang kanan dan qomat pada telinga yang kiri. Bis sholat dan azan sholat itulah ketika baru dilahirkan oleh Fatimah. Itu azan. Apa keutamaan untuk Ustaz? Itu supaya lam tadurruhu musibiyah, agar tidak digoda oleh setan musibiyah. Jadi setan itu setan khusus yang ganggu anak kecil, namun setan musibiyah. Kalau musuh-musuh saya itu semat muda. Ada setan khusus bahwa anak kecil kalau nangis segala macam itu, itu adalah disunahkan azan kalau ada bayi lahir supaya tidak ganggu setan anak kecil. Saya pernah dulu Pak masih mahasiswa, ada orang anak nangis masih kecil anak masih saudara nangis tidak sehat lagi, tidak dapat berhenti. Saya dari bulan kata saya sudah diazankan belum. Akhirnya saya azankan anak itu dengan ridho Allah dan izin Allah, alhamdulillah berhenti nangis. Sehat seperti normal biasa. Akhirnya saya jadi dukun pulau sebentar. Padahal itu kami tidak diazankan. Saya diazankan. Maka sudah diazankan. Bapak kandung kalau bisa atau datuk atau siapapun diazankan demikian. Kemudian dalam kitab ini juga disebutkan azan itu wa khalfal musafir, ketika akan melepas orang berpergian. Itu juga sunnah azan. Jadi kalau tuh dulu orang melakukan haji diazankan, memang dasar. Wa khalfal musafir diazankan orang haji rakaat atau rumah Allah. Jadi ada dasarnya, ada bukannya, dan ini istilahnya disepakati kalau seperti itu. Nah ada yang diazankan tapi khilafiyah, berbeda pendapat para ulama. Itu adalah azan ketika dikubur. Dikubur ketika menurunkan jenazah. Nah ini ada memang perbedaan pendapat. Ada yang mensunnahkan, ada yang tidak. Karena tidak juga ditemukan dasar hadisnya, tapi dasar qiyas. Dasar qiyas. Dulu dilahirkan diazankan, maka meninggal diazankan pula. Ada dasar qiyas begitu. Dan juga ada kabarnya riwayat dari amaliyat para tabi'in, para salafus saleh. Tapi ada ulama yang tidak mensunnahkan itu. Makanya ada yang azan pakai di kuburan, ada yang tidak. Itu toleransi aja, silakan aja. Jadi walaupun ada yang pakai pun itu memang ada dasarnya, ada keterangan yang maksud saya walaupun itu hal-hal yang disunnahkan. Tapi selain di kuburan tadi begini, tidak ada perbedaan. Para ulama sepakat tentang kebolehan azan dan azan sholat ini. Seperti itu Bapak Ibu dapat disampaikan pada hari ini. Mohon maaf atas kekurangan. Sebelum ditutup ada yang ditanyakan, disampaikan, silakan. Paham Bu ya? Jadi kita tinggal